Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari puasa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara saja, tidak ada cara yang ketiga. Yaitu yang pertama adalah ruqyat hilal, walaupun hanya satu orang yang melihatnya. Ruqyat hilal walaupun hanya satu orang yang melihatnya dan diterima persaksiannya. Kemudian yang kedua yaitu menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah karena ruqyat hilal, karena kalian melihat hilal awal bulan Ramadan, dan berhari rayalah karena kalian melihat awal bulan Ramadan, dan berhari rayalah karena kalian melihat hilal di bulan Syawal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini juga berdasarkan ijma yang disebutkan oleh para ulama bahwa menentukan bulan Ramadan hanya dengan dua hal, yaitu ruqyat hilal, kemudian dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau seandainya kalian tidak mendapati hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban dengan 30 hari. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, ini adalah ijma'nya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antara yang menukilkan ijma' adalah yaitu para ulama, di antaranya adalah Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ajma'u ala anna al-kaffah idza akhbarat bi ru'yatil hilal anna as-siyama wal iftara bidzalika wajiban. Yang artinya para ulama bersepakat bahwa seluruhnya jika diberitahukan tentang penglihatan hilal maka berpuasa dan berhari raya dengan hal itu adalah kedua-duanya sebuah kewajiban. Begitu juga Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa ahsaw hilala Sya'ban di Ramadan fa idza ra'awhu wajaba 'alaihim as-siyam ijma'an. Mereka menjaga hilal bulan Sya'ban untuk Ramadan, maka jika mereka melihat hilal tersebut maka wajib atas mereka untuk berpuasa dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Itu adalah puasanya Nabi Muhammad SAW yang pertama. Dan Nabi Muhammad SAW puasanya yang kedua, caranya adalah jika melihat hilal maka membaca doa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman
wassalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal maka beliau berdoa, ya Allah ahillahu alaina, masukkan bulan ini kepada kami bil yumni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dan Islam, Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan wahai Rabbmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat puasa yang kedua. Sifat puasa yang ketiga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Ramadan maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika datang bulan Ramadan beliau berkata, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Maka apabila kaum muslimin sudah mendapati bulan Ramadan, maka bersukacitalah dengan masuknya bulan Ramadan. Kemudian hendaknya kaum muslimin memberitahukan datangnya bulan Ramadan tersebut dengan suka gembira kepada kaum muslimin. Diberitahukan, apalagi kita di media sosial sangat mudah untuk memberitahukan selamat datang Ramadan Mubarak 1447 Hijriah. Selamat berpuasa Ramadan Mubarak 1447 Hijriah. Bikin di depan masjid, bikin di depan gang. Itu adalah kesunahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang keempat, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berniat di malam hari sebelum subuh. Berniat puasa Ramadan di malam hari sebelum subuh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man lam yujmi'u siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Yang artinya, barang siapa yang tidak meletakkan niat puasa sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Maka tidak sah puasanya. Di dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi yang tidak meniatkannya di malam hari. Maka berniat puasa Ramadan di malam hari sebelum terbit fajar. Dan niat tempatnya di dalam qalbu, tidak diucapkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun berpuasa, beliau tidak pernah mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Kemudian niat puasa diperbolehkan untuk berniat di setiap malam. Diperbolehkan untuk berniat setiap malam. Tetapi jika berniat di malam pertama Ramadan, untuk berpuasa sebulanan penuh sudah mencukupi. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan tergantung niatnya. Dan apabila seseorang sudah berniat selama 1 bulan dari malam pertama untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka itu sudah mencukupi. Kalau dia lupa di malam-malam selanjutnya dengan niat pertama tersebut, maka sudah sah puasanya. Kecuali kalau seandainya terputus niat puasa sebulannya, karena dia haid, karena dia nifas, karena dia sakit, karena dia bepergian, terputus puasanya, maka kemudian dia
niatkan puasa kembali setelah dia ingin berpuasa lagi di bulan Ramadan tersebut. Nah, kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersahur, dan bersahurnya Rasul SAW sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana perkataan Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam bersahur ada berkahnya. Ini hadis merupakan perintah dari Rasul SAW untuk bersahur. Maka dianjurkan untuk bersahur. Dianjurkan untuk bersahur. Dan Nabi Muhammad SAW dalam kasus bersahur ini beliau bersabda, diperintahkan untuk bersahur, beliau sendiri bersahur, kemudian beliau menyetujui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersahur. Jadi 3 jenis hadis Rasulullah SAW ada dalam sahur: ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keenam adalah sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahur dengan dekat waktu azan. Bersahur dekat waktu azan subuh. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatha annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Bahwa Zaid bin Thabit, hibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersahur, beliau bercerita, beliau bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangun mendirikan sholat. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, kam bainahum? Berapa jarak antara sahur kalian bersama Rasulullah SAW dengan adzan subuh? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat. Dahulu orang-orang salaf dulu tidak kenal waktu. Mereka kenalnya mengukur waktu itu dengan baca Quran. Ini menunjukkan bahwa mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka enggak kenal 5 menit, 10 menit, 1 jam. Mereka kenal dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa mereka dekat dengan Al-Quran. Qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat orang baca Quran. Kalau kita lihat Al-Quran 50 sampai 60 ayat itu sekitar 1/4 juz. 1/4 juz orang yang lancar baca Quran itu 1/4 jam, 15 menit. Kira-kira seperti itu. Di dalam hadis dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tasahhara falamma faragha min sahurihima qama Nabiyullah ila shalah fasallaya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit, kedua-duanya makan sahur. Setelah selesai dari sahur mereka berdua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mendirikan sholat, yaitu dikumandangkan azan. Qatadah bin Da'amah as-Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i, bertanya, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara selesai mereka dari sahur kemudian adzan subuh? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, qadra ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat. Sekitar seseorang baca 50 ayat dari Al-Qur'an. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahur dengan kurma atau yang disebut dengan tamar.
Sifat Rasulullah SAW berpuasa, bersahur dengan tamar. Dan tamar yang dimaksud bisa seperti ini, kering, bisa seperti ini, atau juga seperti ini. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Ini namanya tamar. Tamar itu adalah kurma yang sudah kering, sudah matang dan kering. Dan sebagian para ahli kesehatan mengatakan bahwa kenapa Rasulullah SAW bersahur dengan tamar? Karena proses untuk alat pencernaan kita ataupun lambung kita lebih lama memproses tamar tersebut dibandingkan kurma-kurma jenis lain, sehingga laparnya lebih lama. Ya, laparnya lebih lama. Maksudnya laparnya lebih lama, tidak lapar langsung. Jadi kenyangnya lebih lama, kuatnya lebih lama. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ni'ma sahurul mu'min." Sebaik-baik sahur orang beriman adalah at-tamr. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah tamr, kurma, kering. Dan kita di zaman modern ini seharusnya ketika kurma mudah didapat, maka belilah, adakanlah di rumah kita, dan kerjakanlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya, semestinya, seyogianya. Karena dahulu mungkin susah kita dapat kurma, harus ke Arab, harus mesan jauh-jauh hari. Sekarang sudah di supermarket ataupun di warung-warung biasa sudah kita dapati. Karena distribusinya sedemikian rupa. Kalau seandainya tidak ada kurma, maka boleh dengan apapun selain kurma. Walau hanya seteguk air, yang penting bersahur. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. As-sahuru kulluhu barakah, fala tad'u. Sahur itu seluruhnya adalah berkah. Makan sahur maksudnya. Kalau sahur itu namanya makan sahur. Kalau itu namanya makanan sahur. Kalau suhur itu namanya perbuatan makan sahur. Itu bedanya sahur dengan suhur. Kalau sahur makanannya, suhur itu adalah perbuatannya. Seperti wudu, wudu itu adalah airnya, wudu itu perbuatan wudunya. Maka begitu juga sahur adalah makanan sahur. Sedangkan suhur makan sahurnya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, as-suhuru kulluhu barakah. Artinya makan sahur, makanan pada sahur itu seluruhnya berkah. Fala tad'u. Janganlah kalian meninggalkan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Walaupun salah seorang di antara kalian meneguk seteguk air, maka bersahurlah. Jangan tidak bersahur. Taib yang ke-8. Sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tetap berpuasa meskipun beliau mendapati diri beliau dalam keadaan junub saat adzan subuh. Beliau tetap berpuasa meskipun beliau mendapati diri beliau junub dalam saat keadaan salat subuh, saat adzan subuh. Walaupun junubnya dalam keadaan baru bergaul dengan istri, maka beliau tetap berpuasa. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah, dua-duanya ummul mukminin radhiyallahu anhuma dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli, thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau junub karena bergaul dengan keluarganya.
lalu beliau mandi, lalu berpuasa. Dalam riwayat lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru junuban min fi Ramadan min ghairi hulum fayaghtasilu wa yasum. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendapati subuh dalam keadaan junub dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi, artinya karena bergaul dengan istri. Lalu beliau mandi, lalu beliau berpuasa. Dalam lafaz Aisyah radhiyallahu anha yang lain, ashhadu atau ushhidu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasum. Aku menyaksikan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau masuk waktu pagi dalam keadaan junub karena berjima, bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Ini yang ke-8. Mendapati dirinya dalam keadaan junub dan sudah masuk waktu azan subuh, beliau tetap berpuasa. Kalau beliau ingin sholat, beliau tinggal mandi, kemudian sholat subuh. Yang ke-9, Nabi Muhammad SAW saat berpuasa, beliau melakukan madmadah, yaitu berkumur-kumur, dan istinsyaq. Istinsyaq artinya memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya ketika berwudu saat berpuasa. Beliau tetap melakukan madmadah, istinsyaq, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung ketika berwudu saat berpuasa. Dan itu tidak membatalkan beliau, asalkan tidak terlalu dalam, dan asalkan setelah berkumur-kumur jangan ditelan, atau asalkan melakukan masukkan air ke hidung tidak terlalu dalam, karena hidung termasuk manfad, tempat masuk sesuatu ke tenggorokan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Luqayd ibn Sabrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Wahai Rasulullah SAW, beritahukan, ajarkan kepadaku tentang wudu. Maka Rasul SAW menjawab, asbighil wudu, sempurnakanlah berwudu, wa khallil bainal asabi', dan selak-selaklah jari jemari saat berwudu, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa sedang berpuasa tetap memasukkan air ke hidung, tetap berkumur-kumur, tetapi tidak terlalu dalam kalau memasukkan air ke hidung, hanya sekedar masukkan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebagian orang keliru saat berwudu, kalau masukkan air ke hidung hanya masukkan air ke hidung itu ditarik kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinsyaq. Itu namanya berwudu yang benar. Yang ke-10, Nabi Muhammad SAW tetap bersiwak saat berpuasa. Tetap bersiwak saat berpuasa. Dan termasuk semakna dengan siwak adalah menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ini semakna dengan siwak. Dalilnya adalah Imam Bukhari rahimahullah berkata di dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa, babu siwakir rutab wal yabis lis-shaimi qabla al-hadits, yang artinya bab bersiwak, siwaknya yang masih basah, bukan siwak yang kering. Apa kalau seandainya tahu siwak di Arab itu ada yang kering, ada yang basah. Baik yang kering ataupun basah untuk orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh bersiwak. Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, seorang sahabat Nabi yang bernama Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa sha'im ma la uhsi wa la a'ud.
Yang artinya aku pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak dalam keadaan beliau sedang berpuasa dalam jumlah yang banyak yang tidak bisa aku hitung. Sering beliau bersiwak dalam jumlah yang banyak dan beliau tidak bisa menghitung. Sekali lagi saya katakan ini semakna dengan menggosok gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi. Asalkan tidak terasa di tenggorokan. Jangan sampai terlalu dalam. Kalau terasa di tenggorokan, maka harus segera dikeluarkan dan jangan sampai ditelan. Kemudian juga dalilnya berdasarkan keumuman hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mataharatun lil fami mardatun lirabb." Siwak adalah membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, ini hadis dengan keumumannya menunjukkan bahwa disyariatkan siwak kapanpun. Tidak ada kekhususan. Bulan Ramadan enggak boleh, tidak. Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwa hanya di pertengahan siang saja. Kalau sudah setelah zuhur tidak boleh bersiwak. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la khalufu famis sha'im at-tayyibu 'indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Dan mereka mengatakan bahwa bau mulut itu biasanya dimulai dari siang. Pagi belum ada. Tapi kalau dari siang sudah ada. Nah, karena Rasulullah SAW memuji bau mulutnya orang berpuasa, maka jangan dihilangkan. Cara menghilangkannya dengan siwak atau gosok gigi. Maka dimakruhkan bagi mereka setelah sholat subuh, az-zuhur, untuk memakai siwak. Itu adalah pendalilan mereka yang memakruhkan memakai sikat gigi atau siwak setelah sholat zuhur. Karena ingin tetap mempunyai bau mulut gara-gara puasa. Jawabannya adalah bahwa tetap pendapat yang lebih kuat adalah boleh bersiwak baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Boleh memakai sikat gigi dengan pasta gigi baik di siang hari, di pagi hari, atau di sore hari. Kenapa? Karena hadis yang dimaksud tadi, la khulufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Itu adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena ketika dia tidak makan, kemudian ada semacam proses yang dilakukan oleh alat pencerna kita di dalam tubuh kita. Dan itu akhirnya terjadi detoksifikasi, yaitu penghancuran makanan-makanan yang ada. Sehingga menimbulkan bau mulut. Bukan berarti bau mulutnya memang harus diadakan. Memang dia ada. Baik kita gosok atau tidak gosok, dia tetap akan ada. Nah, jadi boleh bersiwak, memakai sikat gigi dengan pasta gigi. Yang ke-11, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu, dan bagi laki-laki khususnya berjamaah di masjid. Dan ini adalah salah satu syarat puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang puasa tidak sholat, maka pendapat yang lebih kuat tidak sah puasanya. Yang puasa tidak sholat, pendapat yang lebih kuat tidak sah puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus sholat." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan sholat. Kalau seseorang sudah meninggalkan sholat, tidak ada lagi jarak antara kesyirikan dan kekufuran. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi,
al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir tidak sah puasanya. Maka diwajibkan bagi yang berpuasa Ramadan untuk menjaga salat 5 waktu, ya, menjaga salat 5 waktu. Kemudian bagi laki-laki, apalagi kita dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu salah satu gelarnya adalah syahrul ibadah, bulan memperbanyak ibadah. Maka heran saja kalau seandainya bulan Ramadan masih jarang ke masjid. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, ayo sambut. Kalian sedang dalam bulan Ramadan, ayo perbanyak ibadah kepada Allah SWT. Ini pesan tersirat. Terutama bagi laki-laki, hendaknya dia memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Bahkan pendapat yang lebih kuat para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Dan Imam Nawawi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan ketika beliau mensyarah hadis inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habban. Kalau seandainya orang-orang mengetahui pahala di dalam mengerjakan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku sangat ingin memerintahkan untuk didirikan salat. Karena biasanya beliau jadi imam. Aku sangat ingin memerintahkan orang-orang salat. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Lalu aku pilih seseorang untuk salat mengimami para sahabat. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum hizam min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Lalu aku kemana, kata Rasulullah? Aku akan membawa orang-orang bersamaku dengan membawa ikat kayu bakar untuk pergi ke rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadits dalalah ala anna salatal jama'ati fardhu 'ain. Dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwa salat berjamaah adalah fardhu 'ain. Terutama seperti yang saya katakan bahwa kita di dalam bulan Ramadan kita adalah bulan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama juga mengatakan wa al-wa'id bi ihraqil buyut laysa illa annaha tarku wajib. Dan ancaman dengan dibakarnya rumah tidak mungkin kalau seandainya mereka meninggalkan amalan sunnah. Tidak mungkin diancam dengan dibakar rumah. Paham ya? Tidak mungkin diancam dibakar rumah kalau seandainya sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Tetapi karena hukumnya fardhu ain, setiap kaum muslimin laki-laki balik berakal mampu pergi ke masjid, maka diancam bagi siapa yang tidak pergi ke masjid, diancam dengan dibakar rumahnya. Dan ancaman dengan bakar rumah tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Tidak mungkin. Kalau seandainya dia sunnah, kemudian Rasulullah SAW ingin membakarnya. Lalu kenapa tidak jadi dibakar, wahai Ustaz? Karena di dalamnya ada perempuan,
anak kecil, orang tua. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itulah yang diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Maka berpuasa, semangatlah pergi ke masjid. Semakin semangat mengisi masjid-masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah tidak mengizinkan seorang yang buta. Jarak antara rumah dia dengan Masjid Nabawi lumayan jauh. Kemudian tidak ada yang menuntun beliau untuk pergi ke masjid secara rutin. Kemudian antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi banyak binatang-binatang buas, 4. Yang kelima, kemudian beliau tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi untuk sholat di rumah. Beliau bersabda, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Kata orang buta tersebut, na'am, iya, saya mendengar wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu penuhilah undangan azan tersebut. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah, salah seorang ulama besar di kerajaan Arab Saudi. Hukmu siyam wa ibadah man la yusalli. Hukum puasa dan ibadah orang yang tidak sholat. Beliau menjawab, as-sahih anna tarika salati amdan yakfuru bidzalika kufran akbar. Bidzalik la yasihhu shaumu wala baqiyat ibadati hatta yatuba ila Allah. Pendapat yang benar adalah bahwa meninggalkan sholat secara sengaja, dia kufur dengan hal tersebut, dengan kekufuran akbar. Dia dengan hal itu tidak sah puasanya, dan tidak sah juga sisa-sisa ibadah-ibadah lainnya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Berpuasa tapi tidak sholat. Saya pernah dibully, dicaci maki dengan pendapat ini. Ya. Ternyata yang mencacinya maki yang memang tidak sholat. Maka sholatlah, kemudian berpuasa. Karena tidak sah ibadah apapun kecuali dengan sholat. Dan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatu. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru amali. Wa in fasadat faqad fasada sa'iru amali. Amalan yang pertama kali dihisab atas seorang hamba adalah perihal sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh sholat amal ibadahnya baik. Jika seluruh sholatnya rusak, maka seluruh amal ibadahnya rusak. Maka perhatikan perihal sholat. Baik, yang ke-12. Sifat puasa Rasulullah SAW adalah beliau saat berpuasa mencium dan mencumbu istrinya. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa orang yang berpuasa untuk mencium dan mencumbu istrinya. Tetapi ini tidak menunjukkan orang yang berpuasa harus mencium dan mencumbu istrinya. Sifat puasa Rasulullah SAW adalah saat berpuasa beliau tetap mencium dan mencumbu istri. Dan itu tidak membatalkan puasa beliau. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa orang berpuasa harus mencium dan mencumbu istri. Tapi kalau dia mencium dan mencumbu istrinya boleh. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau mencium Aisyah dalam keadaan Nabi Muhammad SAW sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW yuqabbilu fi syahri shaum. Adalah Rasulullah SAW mencium istrinya di bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, karena Nabi SAW yuqabbilu fi Ramadan wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah SAW mencium di bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini tidak mengapa mencium, memeluk.
Ya, mencumbu istrinya tidak mengapa. Asalkan tahan. Nek kalau tidak tahan jangan dekat-dekat, nanti batal. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana amlakakum li irbih." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling tahan untuk menjaga syahwatnya. Nah, ada sebagian suami dipegang sedikit langsung nggak tahan. Nah, ini jangan dekat-dekat. Ya. Pegang telinga sedikit langsung kelepek-kelepek. Nggak tahan. Nah, ini jangan dekat-dekat. Baik, yang ke-13, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apa saja yang membatalkan puasa? Kita tidak masuk ke dalam fikih puasa secara khusus ya, tapi saya sebutkan secara ringkas. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keluar air mani dengan sengaja. Kalau tanpa sengaja seperti mimpi maka tidak batal. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Makan dan minum. Yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum. Seperti apa itu? Suntikan yang membuat kuat kembali. Atau juga seperti impus yang membuat kuat kembali. Nah, ini batal puasa. Kemudian yang kelima adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu mengeluarkan darah dalam bekam. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa dia batal puasa. Yang keenam adalah muntah dengan disengaja. Ini batal puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man dar'ahul qai fala qadha alaih, wa man istaqa fa alaihi qadha." Siapa yang muntah tanpa sengaja tidak ada qadha atasnya. Dan siapa yang memuntahkan dengan sengaja maka qadha atasnya. Yang ketujuh, keluar darah haid dan nifas. Yang ketujuh, keluar darah haid dan nifas. Ini batal puasanya. Yang kedelapan, berniat berbuka. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai orang main-main dengan niat. Ya. Wah, nanti kalau saya enggak kuat jam 2 saya buka. Nah, ini enggak boleh. Orang yang berpuasa dia harus berniat dari malam bahwa saya akan puasa, menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Tidak boleh dia berniat untuk berbuka. Kalau dia berniat untuk berbuka batal puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan tergantung niatnya. Yang kesembilan, yang terakhir, murtad dari agama Islam. Ini batal puasanya. Dan kalau seandainya dia nanti masuk Islam lagi, maka hari yang dia murtad itu dia harus qadha. Kalau seandainya dia masuk Islam lagi, hari yang dia murtad itu dia harus qadha. Karena dia membatalkan dengan sengaja. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 pembatal ini akan menjadi pembatal apabila dilakukan dengan mengetahui itu adalah pembatal. Dia tahu ilmunya itu pembatal, tapi tetap dia lakukan. Yang kedua syaratnya adalah dia melakukannya dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Ingat, dia melakukan pembatal yang 9 tadi dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Yang ketiga adalah dia melakukannya dalam keadaan sengaja. Sengaja dia makan, sengaja dia minum. Kalau tidak sengaja gimana? Maka jawabannya sah puasanya. Wah, enak pun. Iya. Yang penting kalau nggak sengaja. Saya pernah itu kejadian, Pak. Waktu kita masih di Pondok Tahfidz di Kudus. Kita tuh biasanya tirakatnya puasa. Karena bagi penghafal Quran, makan itu penyiksaan. Kenapa? Waktu. Bagi penghafal Quran, terutama kami yang ingin segera hafal ya. Segera setor selesai. Alhamdulillah waktu itu bifadlillahi awalan wa akhiran 8 bulan saya selesai. 2,5 lembar per hari saya setor. Nah,
itu tirakatnya puasa. Karena kalau makan itu makan waktu. Habis makan ngantuk. Nah, itu menyiksa itu bagi orang yang penghafal Quran. Kapan deresnya, kapan murojaahnya, kapan menambahnya. Hanya banyak puasa waktu. Nah, suatu saat saya puasa. Tapi kok terasa lapar. Jalan saya ke warung biasa di kampung tersebut. Karena kita pesantrennya tradisional. Boleh bergaul dengan orang kampung. Tidak ada batasan. Makanya sedikit-sedikit saya bisa bahasa Jawa. Karena 2 tahun ngobrol dengan orang-orang Kudus. Kemudian setelah itu makan. Itu 1 mangkok mie goreng plus es teh. Habis semuanya. Kemudian saya bayar. 1 langkah keluar dari warung, saya baru ngeh. Wah, ini puasa ini. Puasa nih. Habis itu saya ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akala aw syariba wa huwa sha'im fanasi wa huwa sha'im fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia berpuasa dan dia lupa, maka dia sedang diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke pesantren. Kok semangat? Kata kawan-kawan. Dan bilang saya lupa. Lupa atau atah lupa gitu. Baik. Kemudian yang ke-14. Jadi syarat 9 tadi menjadi pembatal, harus 3 syarat. Ketika mengerjakan mengetahui itu pembatal. Yang kedua, mengerjakannya dalam keadaan dia ingat. Yang ketiga, mengerjakannya dalam keadaan dia sengaja. Ingat itu kebalikannya lupa, sengaja itu dipaksa. Tidak sengaja ataupun dipaksa. Nah, yang ke-14. Nah, ini penting. Sifat puasa Rasulullah SAW yang ke-14 adalah menjauhi seluruh yang mengurangi pahala puasa. Kalau tadi membatalkan puasa, ini mengurangi pahala puasa. Bahkan menjadikan puasanya tidak punya nilai. Hanya lapar dan haus. Dan itu banyak. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kam min sa'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak, artinya sangat banyak. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Dan itu ada. Dan itu mungkin kita. Jangan merasa jumawa. Mungkin kita puasanya cuma dapat lapar dan haus. Makanya harus hati-hati, jauhi segala hal yang mengurangi pahala puasa. Yang pertama adalah kemudian kedua dan ketiga. Dusta ataupun perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan. Saya ulangi ya, perkataan dusta ataupun perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan atau perbuatan sia-sia. Maka saat bulan Ramadan harus dijauhi perbuatan sia-sia. Ngobrol banyak, ketawa TV, scroll TikTok. Apalagi yang dilihat adalah mbah-mbah goyang. Ya. Nah, mancing nanti saya jawab kalau pertanyaan. Mancing pundi, mancing pripun, boleh enggak? Nanti kita jawab. Baik. Hadisnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Dalam riwayat yang lain, wal jahla. Yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, seperti menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, termasuk dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak punya hajat untuk seseorang tersebut berpuasa. Gak perlu dia puasa karena gak manfaat puasanya.
Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan az-zur al-kadzib. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Zur adalah dusta. Kemudian al-jahl as-safa. Kemudian perbuatan jahal, yaitu sia-sia. Wal amal bih ay bi muqtadah. Dan amalan-amalan yang menunjukkan kepada kedustaan. Sumpah palsu, kesaksian palsu, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, dan seterusnya. Ini enggak manfaat puasanya. Itu 3. Yang keempat, yaitu menghibah. Yang kelima, namimah. Yang keenam, berkata-kata kotor, keji, kemaluan, yang berkaitan dengan syahwat antara laki-laki dan perempuan, perkataan kasar. Maka orang-orang yang puasa tidak boleh mengucapkan hal ini. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warafth." Bukanlah puasa itu orang yang cuma menahan makan minum. Sesungguhnya hakikat puasa adalah yang menahan lagu. Lagu, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah yaitu perbuatan yang sia-sia, seperti mendengarkan musik. Lagu, hal-hal yang sia-sia, yang melalaikan. Nonton film. Nah, kalau zaman sekarang scroll media sosial, terutama yang umurnya 50-an ke atas, 50 sampai 60 atau 60 sampai 80. Tadi pagi saya di Klengko, kita kajian dengan tema memperbanyak amal ibadah di akhir umur. Para ulama membagi umur manusia itu jadi 5. Umur 0 sampai 15 ini disebut dengan masa kanak-kanak, masa anak-anak. Yang kedua 15 sampai 35 ini namanya masa pemuda. Umur 35 sampai 50 ini namanya masa kuhul, masa matang. Dan di masa matang ini biasanya masih tersisa syahwat-syahwat di masa muda. Makanya enggak heran kadang-kadang umur 40 ya laki-laki sudah mulai bicarakan poligami dengan istrinya. Nah itu tuh. Yang persis umur 40. Anak-anak sudah besar-besar semua, kemudian sudah mulai agak biasa dengan istri. Ini siapa kok ini ketemu ini lagi. Mau nyoba yang lain, kehidupan sudah mapan, punya rumah, punya pekerjaan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, umur 50 sampai 60. Ini masa syaikhukhah namanya, masa tua. Ini kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, sudah siapkan dirimu untuk berkumpul dengan teman-temanmu yang lebih mendahului, masuk ke dalam sebuah lubang yang 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Udah siap-siap itu. Umur 50 sampai 60 masih scroll, nggak ada kerjaan. Umur 50 sampai 60 masih, kan umur 58, 56 itu kan sudah pensiun. Masih freelance. Sudah jarang ke masjid saat kerja, sudah tinggalkan. Ya. Apalagi kalau sudah 60 sampai 80. Masih suka nonton. Ya. Nontonnya juga pakai kacamata. Akhi subhanallah. Ya, sudah sadar diri. Makanya sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Allah tidak memberikan uzur. Orang yang umur 60 masih maksiat, Allah enggak kasih uzur. Bukan waktunya, itu sudah selesai. Bonusnya sudah terlalu banyak. Apalagi bulan Ramadan. Ya, lagu. Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagu. Bukanlah puasa itu dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa yang sebenarnya adalah dari perbuatan lagu, menahan lagu. Lagu itu perbuatan sia-sia yang melalaikan, terutama puasa. Dan saya pesan nih kepada anak-anak,
Kadang-kadang dia ingin bakti orang tuanya, dia kasih HP bagus-bagus. Yang orang tuanya biasanya baca Quran, kemudian diganti dengan HP. Akhirnya nonton YouTube. Akhirnya nonton berita, nonton ini. Dia tinggalkan Qurannya. Itu durhaka sang anak itu. Iya, betul. Ini banyak sebagian anak-anak seperti itu. Ngasih HP. Biasanya kan bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, simbah-mbah itu cuma HP yang monokrom. Yang cuma bisa nelfon dan SMS. Yang kalau kucing dilempar, kucingnya mati. Ya, kanggo HP tersebut tuh. Diganti oleh anaknya HP, smartphone. Akhirnya bisa nonton macam-macam. Sampai di-downloadkan aplikasi-aplikasi macam-macam. Nonton simbah-mbah goyang. Umur 60. Nah, hati-hati ini. Maka saya nasihatkan. Nah, para ulama di zaman sekarang sudah mulai menasihatkan. At-tawasulul ijtima'i sina'atul khawf. Media sosial pembuat rasa resah. Resah. Contoh misalkan. Kalau ini umur 40-an. Melihat anak yang umur di media sosial umur 19-an, 20-an. Punya duit ratusan miliar. Kaisa ya. Kaisa. Sedangkan saya umur 40-an 1 juta masih mending. Kadang dapat gaji cuma salam tempel. Sehari 2 hari ngutang maneh. Ini kok ratusan miliar. Resah. Betul? Simbah-mbah nonton TikTok. Oh cantik-cantik. Istriku loh. Resah. Bikin resah. Makanya saya pesan. Ini nasihat untuk pribadi. Ya. Termasuk juga ibu-ibu. Kalau Anda main media sosial cuma kerjaannya cuma scroll, nggak bikin kontribusi untuk media sosial atau bukan untuk berdagang misalkan, untuk keperluan ngais rezeki, maka hapus wallahi demi Allah hapus. Nggak rugi. Hidupmu tenang setenang-tenangnya. Wallahi hapus. Hidupmu senang, tenang. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa lebih banyak ngobrol dengan istri. Ya. Ini kan kadang-kadang ada, saya pernah di sebuah masjid, di sebuah provinsi, saya lihat pengurus-pengurus masjidnya itu sudah umur-umur pensiunan. Sudah ubanan. Kemudian saya tanya, Pak, coba Pak, kumpul sini Pak. DKM semua mana Pak? Ini Ustaz. Kok tua-tua ya Pak? Ustaz, kami ini laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya di rumah. Nah, sama istri juga nggak dicari. Habis sholat subuh kemana nggak dicari. Tapi subhanallah mereka ngurus masjid. Masjidnya wangi, dingin, mushaf Qur'annya bagus, rapi. Nah, itu baru menggunakan waktu syaikhukhah, waktu tuanya itu benar-benar dari 50 ke 60, 60 ke 80. Itu benar-benar untuk agama Islam. Nah, ini perhatikan, laghu warrafath, dan bukanlah puasa, sesungguhnya puasa yang sebenarnya adalah menahan dari rafath. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ar-rafath al-kalamul fahish. Rafath adalah perkataan keji, sungguh sangat banyak di zaman sekarang. Al-kalamul fahish. Wa huwa yutlaqu ala hadha aw ala al-jima. Perkataan keji tentang kemaluan, istilah-istilah kotor, porno di setiap daerah masing-masing beda-beda istilahnya, atau perkataan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dengan perempuan. Wa ala dzikri minan nisa, atau perkataan yang berkaitan dengan syahwat kepada perempuan. Ya, berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan perempuan. Maka ini jauhi saat bulan Ramadan. Ya, saat bulan Ramadan dijauhi. Dan sedikit menyinggung tentang
kata-kata kotor, kasar. Bapak, Ibu tahu di mana anak-anak kita belajar kata-kata kasar, kotor? Dari YouTube. YouTube yang mana? Melihat orang main game online. Lihat aja. Kata-katanya kasar. Binatang keluar. Itu yang ditonton oleh anak kita hari-hari, jam-jaman. Makanya keluar dari lisan mereka kata-kata yang kasar. Kita di rumah nggak pernah seperti itu. Kita di rumah tidak pernah ngajarin seperti itu. Di sekolah nggak pernah juga. Ternyata dia belajar di situ. Satu lagi, yang kedua dari grup WhatsApp mereka. Di antara mereka tidak ada orang tua di situ yang mencegah. Itu sumber keburukan. Salah satunya. Mereka dapat link-link kotor di situ. Mereka dapat kata-kata kasar di situ. Kalau mereka keluar tidak nyaman dengan teman, hati-hati. Yang orang tua sudah kadung ngasih HP pribadi, punya akun media sosial anak-anaknya. Apalagi sudah mulai dari SD. Bakalan kecanduan sampai nanti. Dan orang yang suka nonton media sosial, dia susah fokus. Saya berbicara ini dengan pengalaman pribadi, Pak. Ketika saya berhenti sehari 2 hari, saya ingin nulis sesuatu, harus ngerjain sesuatu. Nulis 1 menit, harus ngerjain sesuatu. Karena kita memang dibuat untuk tidak fokus. Scroll sebentar, scroll lagi, kadang ketawa sendiri, kadang nangis sendiri. Saya pernah ke Tokyo, Jepang, Pak. Kemudian saya diberitahu oleh panitia, terus ketawa sendiri, nangis sendiri. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Sekarang itu saya lihat di Indonesia. Ketawa sendiri, nangis sendiri. Bahkan kadang-kadang ketawa dalam kamar mandi. Gara-gara scroll. Kecanduan media sosial lebih dahsyat daripada kecanduan wudud, Pak. Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, terutama yang saya katakan tadi. Umur sudah 50-an, 60-an, sudah 80-an. Tobat. Tinggalkan, hapus. Gak ada manfaatnya. Wallahi gak ada manfaatnya. Gak tahu berita, yang tahu cuma masjid. Ya, masjid apa ini? Al-Kahfi, alhamdulillah. Dihapus. Gak ada manfaat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, hal yang sangat dijauhi juga saat bulan Ramadan adalah as-sakhab. Sakhab itu asyah ma'al khasab. Teriak dengan suara yang keras karena bertengkar. Dan itu biasanya adalah sesuatu yang memang sedang orang puasa begitu gitu. Suka marah. Kenapa? Lapar sama haus. Orang biasanya marah dan haus, lapar dan haus itu suka marah. Saya pernah itu melihat kejadian. Saya di depan Ka'bah, misalkan pintu ini Ka'bah, saya sekitar beberapa meter lah dekat dengan Ka'bah. Di depan saya ada anak seumuran beliau tidur. Dan itu menjelang buka puasa. Kemudian datang seorang laki-laki. Nendang si anak nih. Gum. Yalah gum. Orang Arab kan bangunin gitu. Bangun. Kemudian orang yang di sampingnya melihat manusia ini membangunkan manusia ini. Tapi dengan cara tidak wajar. Maka yang ini marah. Ya akhi katanya. Ini manusia bukan hewan. Kenapa kamu bangunkan begitu? Kemudian yang ini membela. Ini anak saya. Terserah saya. Akhirnya bertengkar di depan Ka'bah. Mau buka puasa. Maka hati-hati. Kalau seandainya bulan Ramadan, orang sering marah-marah. Karena lapar dan haus. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. فَإِذَا وَإِنْ كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ
fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Jika hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia berkata rafath. Rafath sudah kita jelaskan tadi, perkataan kotor, keji. Wala yaskhab. Sakhab artinya adalah as-siyah ma'al khisab. Tengkar sambil teriak-teriak. Tengkar sambil teriak-teriak. Maka jika salah seorang di antara kalian dihina oleh orang lain atau diajak bertengkar, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa. Ada sebagian yang mengatakan itu di dalam hati, saya sedang berpuasa, atau diucapkan di hadapan orang yang mengajak bertengkar tersebut. Ya, jadi kalau ada yang ngajak bertengkar, apa gue? Saya puasa. Ya, tapi jangan nonjok. Saya puasa jangan nonjok. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan-perkataan menarik dari para ulama salaf tentang menjaga hal ini. Coba perhatikan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika 'alaika waqarun wa sakinah yawma shaumik wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Yang artinya, jika engkau mau berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu, terutama zaman sekarang ini. Dari dusta, dari hal-hal yang diharamkan, dari menyakiti tetangga, dan hendaklah engkau saat berpuasamu penuh dengan ketenangan, penuh wibawa, saat engkau berpuasa. Dan jangan samakan hari berpuasamu dengan hari kamu tidak berpuasa. Harus beda, Pak. Ini Bapak Ibu Saudara. Yang ke-15, saat berpuasa dan juga secara umum saat bulan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran. Hatamkan baca Al-Quran. Ya, yang belum pernah selama hidupnya di dalam bulan Ramadan hatam walau sekali, hatamkan tahun ini. Karena Rasulullah SAW beliau menghatamkan Al-Quran. Para sahabat menghatamkan Al-Quran. Para imam, para tabi'in menghatamkan Al-Quran. Para imam menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Mau paham, mau tidak paham. Karena nanti ada yang bertanya, Ustadz, mana yang lebih baik, hatam Quran tapi tidak paham, atau baca tafsirnya tapi tidak hatam? Biasanya, nek wong kayak gini, biasanya malas. Hatam enggak, paham enggak. Makanya baca Quran, walaupun enggak paham, selesaikan. Tekad bulan Ramadan ini harus hatam. Mudah sebenarnya bagi yang lancar. Dan saya biasanya begini, lancar yang saya maksud itu seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu lancar. Nek zalikal ini sampai Dajjal datang enggak sahatam ini. Enggak datang. Yang ke-16, memperbanyak sedekah, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa dalam bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang sedang berbuka puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang ke-18 adalah yang keberapa? 17. Yang ke-17 adalah jika sanggup untuk berumrah di dalam bulan Ramadan, maka berumrah. Karena umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Yang ke-18 adalah yaitu beliau Nabi Muhammad SAW pernah di dalam bulan Ramadan bersafar dan beliau tetap berpuasa. Nah, saya hanya bisa menyebutkan sampai situ. Kalau hukum fikihnya nanti kalau ditanya. Beliau Nabi Muhammad SAW pernah di dalam bulan Ramadan bersafar dan beliau tetap berpuasa. Nanti kalau ada yang bertanya, Ustadz mana yang lebih afdal? Buka puasa atau tetap berpuasa? Nanti akan saya jawab dalam sesi pertanyaan. Yang ke-19, beliau menyegerakan berbuka puasa. Jangan nunggu-nunggu. Ini mungkin kalau di kota-kota besar terjadi seperti buka puasa bersama, bukber. Ini adalah penyakit
kalau seandainya di dalam buka puasa bersama itu akhirnya lalai sholat maghrib, terlambat buka puasanya. Kenapa? Karena biasanya buka puasa bersama dalam sebuah rumah makan, kemudian nunggu kan? Nunggu apa? Disediakan. Nah, waktu itu nggak bawa apa-apa, padahal sudah azan 15 menit yang lalu. Nah, ini nggak benar. Buka walaupun hanya dengan sebutir kurma ataupun hanya dengan minum air. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjal fitr. Masih saja seseorang di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian yang selanjutnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuka dengan rutab. Rutab itu seperti ini. Ya, rutab itu seperti ini. Kurma yang masih segar dan dia masih baru. Dan ini juga saya berharap untuk dicari, ya, seperti ini contohnya. Ini rutab. Dicari karena kita sekarang di zaman modern, zaman canggih, kurma bisa kita dapati rutab bukan hanya di bulan Juli, Agustus, September. Karena biasanya rutab ini ada di musim panas, musim lagi panen. Sekarang ada freezer yang bisa menyimpan sehingga tidak berubah. Maka dicari. Ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Beliau berbuka puasa sebelum sholat maghrib dengan rutab. Beda dengan sahur tadi, dengan tamar. Dan semuanya dalam bahasa Indonesia kurma. Nah, itu susahnya. Kurma tamar dengan kurma rutab. Kurma tamar itu untuk bersahur, kurma rutab untuk berbuka. Ya minimal seperti inilah. Kalau seandainya tidak ada yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ini yang agak agak lembut gitu. Kenapa ini? Saya pernah lihat di YouTube ada seorang dokter mengupas ini. Kenapa seseorang dengan rutab saat berbuka? Karena kan proses lambung kita ini baru memproses. Kemudian keluarlah sel-sel baru yang bagus dalam lambung. Nah, tidak cocok untuk dimakan yang keras-keras. Seperti batu, nggak cocok. Makanya dengan kurma rutab. Ya. Ada sebagian orang bilang begini, ini tidak cocok sebenarnya, tapi ini hanya sekedar intermezzo. Bahwa, Ustadz, kita menganggap bahwa buka puasa dengan kurma itu sunnah. Tapi buka puasa dengan gorengan itu wajib. Ini tidak benar ya. Taib yang ke-21 adalah berdoa ketika berbuka. Rasulullah SAW bersabda, ketika berbuka dhahabadh dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Bahkan berdoa ini dianjurkan saat berpuasa sepanjang hari. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuh." Thalathu da'wat la turad. 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah da'watus shaim, doa orang berpuasa. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang bisa disampaikan para ikhwah tentang berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Dari mulai menentukan awal bulan Ramadan sampai berbuka. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.